Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kalian sudah nonton video aku. Malam ini aku mau lanjutin ceritanya Fajar. So, buat teman-teman semuanya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe channel aku. Follow juga Instagram aku di CSA2024_. Terima kasih. Mari kita lanjut aja ke ceritanya. Let's go. Banyak hal yang mungkin bisa aku ceritakan di kisahnya Fajar, karena selama kurang lebih 18 tahun aku bersama dia, dan suka dukanya mungkin semuanya udah tahu tentang apa yang pernah terjadi dengan aku. Lalu orang yang paling pertama kali yang aku berani untuk menceritakan kisah aku adalah Fajar. Aku kalau misalkan ngingetin mukanya dia, terus juga setelah beberapa tahun gak pernah ketemu sama dia lagi, terus juga kita udah sibuk dengan kegiatan kita masing-masing, ada rasa sedihnya gitu loh. Kenapa? Karena ternyata kita udah selama ini gak komunikasi secara intens. Terus juga banyak hal yang aku lewati saat ini tanpa diketahui oleh si Fajar ini. Padahal dulunya setiap apapun itu aku selalu bareng-bareng sama dia gitu. Kalau misalkan dibilang sayang banget sama Fajar. Tapi sayang dalam artian tuh kayak dia adalah sahabat terbaik aku. Aku makasih banyak udah dikenalin sama Fajar. Gak tahu kenapa, aku merasa bersyukur aja gitu bisa mengenal dia. Dia sekarang lagi sibuk dengan urusannya dan lagi ada pendidikan apa gitu. Aku gak bisa kasih tahu sama kalian karena itu menyangkut dengan instansi yang sekarang dia lagi geluti gitu. Jadi intinya kalau misalkan aku pulang kampung, aku bakalan bisa ketemu sama dia. Dia ditugasinnya di kampung. Jadi kalau misalkan aku pulang, aku selalu ketemu sama dia gitu. Tapi aku udah 2 tahun gak pulang kampung. Jadi insya Allah sih tahun depan atau lebaran tahun depan aku bakalan pulang, dan aku bakalan ceritain semuanya ke Fajar ketika aku udah bersama dia. Kalau saat ini komunikasi aku sama dia tuh sebatas tanyain kabar. Terus juga gak bisa setiap hari karena dia juga gak megang handphone setiap hari gitu. Aku jadi ingat salah satu momen dimana dulu tuh aku pernah sama dia itu apa ya, jadi Jadi dulu tuh aku pernah berantem gitu sama teman aku. Teman aku ini tuh termasuk orang yang temperamen ya. Jadi dia tuh suka main kasar gitu sama aku. Terus sampai dulu tuh mata aku tuh benjol gara-gara dilempar batu sama teman aku. Itu tuh udah lama banget sih, pas aku di kelas 3 tuh, kelas 4 SD gitu. Itu benar-benar luar biasa sih. Aku menutupi rasa sakit, aku menutupi rasa takut dan lain sebagainya, karena memang pada saat itu gak ada yang bantuin aku. Terus juga aku diancam gitulah sama si teman aku ini untuk gak boleh ngadu sama siapa-siapa gitu. Terus sampai pada akhirnya si mata aku ini tuh aku tutupin pakai kain sapu tangan gitu. Dulu tuh ada yang namanya lap tangan. Lap tangan itu tuh suka dibawa gitu setiap kalau misalkan aku pilek atau segala macam. Dulu kan nggak ada tisu tuh, jarang ada tisu. Pakai lap tangan yang bisa dicuci dan bisa dipakai setiap hari. Nah aku tuh pakai lap itu untuk menutupi mata aku gitu. Tapi walaupun aku bilang alasannya ke teman aku, kalau misalkan mataku tuh bukan karena dilempar orang gitu, atau bukan karena orang lain gitu. Cuman aku bilangnya mataku sakit
lagi sakit mata gitu, lagi bintitan dan lain sebagainya. Aku suka bilang kayak gitu. Cuman pada saat itu Fajar itu tahu kalau aku bohong gitu kan. Jadi pas kita di sekolahan itu, aku kan jaga jarak nih sama dia biar dia tuh nggak kepo dengan apa yang aku alamin gitu kan. Terus juga aku tuh dulu sempat bilang kayak gini sama dia, nggak usah terlalu ikut campur sama urusan aku gitu. Aku tuh dulu kayak gitu sama dia, aku sampai kayak judesin dia. Aku tuh nggak mau dia tuh terlalu kepo sama masalah aku. Terus juga dia terlalu mengikuti semua tentang aku gitu loh. Terus sampai pada akhirnya aku tuh risih kan, aku bilang sama dia aku tuh cowok gitu, aku tuh berani, aku bisa kok ngelawan siapapun yang jahil sama aku dan lain sebagainya gitu kan. Tapi mungkin pada saat itu Fajar itu tuh udah tahu gimana kondisi aku tuh udah dari kecil itu suka diremehin, suka dianggap nggak punya tenaga dan lain sebagainya, dan Fajar itu udah tahu semua itu gitu. Nah makanya dia tuh nggak percaya kalau misalkan aku tuh berani untuk melawan orang yang jahilin aku gitu kan. Terus aku sampai kesel sama dia kan, terus aku bilang gak usah ikut campur sama urusan aku bisa kok nanganin semua masalah aku gitu kan. Dulu tuh pas zaman kelas SD itu tuh aku tuh so bijak banget orangnya gitu. Terus gak lama kemudian dia tuh ngikutin aku dari belakang pulang nih ya, tapi dia takut ngedeketin aku karena mungkin dia berpikir bahwasanya kalau misalkan dia nanya-nanya aku bakalan judesin dia gitu kan. Jadi dia cuman berjalan di belakang aku bareng teman-temannya lain tapi ngeliatin aku di situ tuh posisinya emang lagi sakit mata aku lagi sakit banget karena dilempar sama teman aku waktu itu. Aku nggak tahu sih ya teman aku tuh sengaja atau enggak, cuman dia udah beberapa kali nyakitin aku gitu. Terus juga pernah ngedorong aku ke dalam lumpur. Terus juga pernah kayak kita lagi lari nih, terus kakinya dia tuh dihalangin, dia sengaja ngalangin kakinya dia sehingga aku tuh jatuh. Dan waktu itu dagu aku sampai jatuh sampai merah berdarah gitu. Terus aku besoknya main lagi sama dia gitu. Terus pernah juga dia ngedorong aku ke dalam lumpur sawah kan, kalian tahu ya. Terus seragam aku tuh kotor semua. Terus kayak gitu, jahil banget temannya aku itu. Terus aku tuh tetap aja berteman sama dia gitu. Nah sampai pada akhirnya ketika mata aku ini tuh udah lama lumayan sampai 2-3 harian sakit gak sembuh-sembuh nih, sampai tuh merah terus bengkak. Dan aku cerita sama ibu aku tuh digigit tawon. Aku bilangnya digigit tawon, tapi kalau ke si Fajar aku bilangnya ini karena bintitan, sakit mata gitu kan. Udah dicoba tuh pakai obatan tradisional kan, dikasih tahu sama ibu aku kan pakai ini aja. Teman ibu aku tuh nggak nanyain yang kayak gimana, cuman bilang udah hati-hati kalau misalkan lagi main gitu kan, lihat kalau ada tahun atau apa gitu jangan digangguin gitu. Dulu kan emang pas zamannya kecil kan kita iseng gitu ya, kalau ada tahun ada apa gitu suka diusik gitulah. Nah ibu aku percaya aja, bapak aku juga percaya aja, tapi padahal itu tuh teman aku yang bikin mata aku tuh bengkak gitu. Dilempar batunya tuh nggak batu yang gede tapi batu yang kecil, tapi tuh emang bener-bener bikin mataku tuh sakit banget gitu. Aku sampai beberapa hari nggak bisa fokus ngeliat, sampai untung aja itu tuh nggak kena bola mata aku tapi di pinggir mata aku gitu. Terus gak lama kemudian kan saking penasarannya si Fajar itu tuh pas ngaji aku disamperin sama dia kan. Cuman dia nggak nanya tentang mata aku, dia nggak nanya. Dia cuma bilang kayak, adek nanti kita main layangan yuk, aku udah bikinin kamu layangan bagus, kata dia gitu. Terus kataku enggak, aku langsung pulang aja, aku pengen istirahat, kata dia gitu. Tumben kamu biasanya semangat kalau diajakin main, ayolah main apa deh, terserah kamu mau main layangan atau main gundu atau main apa gitu. Terus kataku enggak, aku lihat aja deh, kataku gitu. Kalau emang aku nanti pengen main, ya udah aku ikut main gitu. Ya udah nanti aku bawain kamu satu layangan ya, nggak apa-apa kalau misalkan kamu nggak mau main layangan, nggak apa-apa, duduk aja ngeliatin aku main, kata gitu. Dia udah mulai deket-deket kan, cuman dia tuh nggak berani nanyain mata kamu kenapa, nggak mau lagi nanyain itu karena udah pernah aku judesin kan, nggak usah ikut campur gitu. Nah terus gak lama kemudian aku bilang ya udah ntar aku ikut deh. Nah di situ posisinya ada Bian juga di situ. Bian masih kecil juga sama kayak aku dulu. Nah terus Bian itu kan bawa layangan, bawa bola juga. Nah anak-anak seumuran aku pada saat itu emang lagi hobinya main bola takraw, bola kaki dan lain sebagainya. Yang saat itu aku
emang ikut main, cuman ikut mainnya itu tuh buat ngeramein doang gitu, bukan jadi pemain inti. Karena aku juga suka dijadiin cadangan gitu. Kalau emang teman aku pengen istirahat, aku yang gantiin kayak gitu. Karena dulu tuh ya aku nggak begitu hobi main bola, cuman karena ikut-ikutan aja. Terus gak lama kemudian kan pertama kali tuh kita main bola dulu nih di lapangan yang dekat masjid rumahku. Masjidnya itu tuh ada lapangan, di situ disediakan oleh perangkat desa. Di situ tuh buat anak-anak main gitu, biar nggak jauh-jauh dari rumah mainnya. Jadi pas sudah selesai ngaji bolehlah main bola seperti itu. Tapi kalau misalkan main bola masih dalam keadaan waktu ngaji, itu bakalan diomelin sama orang-orang di sana. Dan aku tuh seneng banget tinggal di kampung aku tuh, orang-orangnya tuh sangat-sangat peduli gitu loh. Jadi kalau anak-anaknya lagi pada bandel, susah diatur, itu semuanya pada ikutan kasih arahan gitu, nggak orang tuanya doang yang sibuk gitu. Jadi yang lain juga ikutan andil dalam perkembangan kita. Beda kalau zaman sekarang tuh cuek gitu. Aku ngeliatin ya, kalau misalkan aku pulang terus aku ngeliatin ada anak-anak yang bandel, ada anak-anak yang main handphone dan lupa waktu, ngaji juga ini seperti itu kan. Jadi kebanyakan sekarang tuh orang-orang cuek gitu loh, nggak peduli dengan apa yang ada di sekitar gitu. Beda zamannya dulu pas aku kecil gitu. Nah terus karena aku duduk aja kan di pinggir, di situ ada tempat duduk aja sambil ngeliatin lagi main bola. Terus sesekali si Fajar itu tuh ngeliatin ke arah aku kan, dia memastikan aku tuh baik-baik aja gitu, karena dia yang ngajak aku kan. Awalnya kan aku emang pengen pulang, tapi karena emang ada dia, ya udahlah aku ikut aja karena ada Fajar di situ. Terus gak lama kemudian kan mata aku tuh makin lama makin sakit kan. Terus aku bilang sama Bian, kamu tadi bawa ini nggak, bawa obat mata, kataku gitu. Enggak, emang ngapain gue bawa obat mata, kan mata gue nggak apa-apa gitu kata dia. Lap tangan, kataku gitu. Nggak ada, pakai kain aja. Terus dia ngebukain baju yang dia pakai, terus kata dia udah pakai baju aku aja buat ngelap gitu. Dikasih lah tuh baju. Nah Fajar nggak terima kalau misalkan dilap pakai baju. Terus kataku, yaudah deh pakai deh bajumu. Baju aku tuh waktu itu masih kayak nggak bisa, bahannya itu kasar, jadi nggak bisa untuk dilapin ke mata. Sedangkan mataku tuh berair mulu. Nah terus si Fajarnya bilang nggak usah pakai baju itu kan habis dipakai, keringetan, kotor, kata dia gitu. Ntar dulu aku beliin, kata gitu. Nah dia langsung pergi, nggak tahu kemana, mungkin ke warungnya dia atau kemana. Dia langsung nyariin kapas. Jadi bukan tisu ya, tapi kapas. Kapasnya itu tuh yang bisa buat luka tuh. Nah dia tuh pakein itu tuh buat mataku. Kata dia, nih pakai ini aja, jangan pakai yang itu keringetan. Nah Biannya tersinggung dong, kata Bian, apaan sih lu, orang dia minta ke aku kok gitu kan. Nggak apa-apa, udah pakai ini aja, ngapain sih lu pakein baju yang kotor kayak gitu, orang buat mata gitu, ntar matanya dia makin sakit, kata Fajar gitu. Nah berantem lah si Fajar sama si Bian di depan aku. Terus kataku, udahlah nggak usah berantem, ngapain sih, orang sama-sama niat baik kok, makasih ya kalian udah bantuin aku gitu kan. Nah terus Bian nanya, Bian kan emang nggak aku kasih tahu sih, cuman Bian tuh juga penasaran, kenapa sih lu mata lu nggak sembuh-sembuh, udah berapa hari ini kita ngaji, perhatiin mata lu dari kemarin tuh bengkak gitu kan. Terus aku bilang, iya kena pintitan, kataku gitu. Ya sakit mata karena kotoran doang, kataku gitu. Nggak mungkin orang kalau misalkan sakit mata paling di dalamnya doang, ini kenapa sampai bengkak di luarnya, sampai kayak memar gitu loh. Terus si Fajarnya diem aja, dia nggak mau nanya yang kayak gimana karena takut aku judesin kan. Terus aku jelasin kemarin itu si Arif kemarin itu enggak sengaja ngelempar batu, terus habis itu kena ke mata aku gitu. Tapi dia nggak sengaja kok, beneran nggak sengaja dianya, kata gitu. Oh kenapa sih kamu nggak ngomong dari kemarin gitu. Si Fajar udah langsung kesulut emosi kan. Kenapa kamu nggak ngomong sih dek, kalau misalkan si Arif yang ngelempar kamu pakai batu, itu kan bahaya. Kalau misalkan kena bola mata kamu gimana, kamu bisanya nggak lihat atau bisa buta loh mata kamu, kata gitu. Terus kata gue, udah nggak apa-apa, orang dia udah minta maaf kok, dia juga udah mengaku salah, dia nggak sengaja, kataku gitu. Ya nggak bisa gitulah, orang kalau misalkan dia yang ngelakuin kayak gitu, dia harus bikin tanggung jawab gitu, diobatin kayak atau apa kayak. Emang dia nggak tahu kalau misalkan mata kamu sampai sekarang belum sembuh gitu.
Terus dia langsung bilang kayak gini, ya udah habis main ini kita langsung ke rumahnya si Arif. Kataku jangan ke rumahnya dia, ntar bapaknya dia marah kan, bapaknya dia galak ya. Makanya aku tuh nggak mau ikut apa sih namanya, nggak mau memperpanjang masalah ya, karena aku tahu keluarganya si Arif itu tuh temperamen semua, baik itu si Arif maupun keluarganya yang lain gitu. Dia tuh nggak mau anaknya kesenggol sama sekali, sedangkan anaknya nyenggol orang lain dia juga nggak mau tahu gitu. Dan dia tuh mengira bahwasanya si Arif itu anak yang baik-baik aja gitu. Makanya kadang kalau misalkan aku ngadu sama bapak aku juga bilang kayak, ya lagian lu udah tahu anaknya kayak begitu, ngapain lu temenan aja. Ya gimana ya, orang aku satu sekolah sama dia, terus juga setiap hari ketemu sama dia, dari dulu juga aku suka main sama dia gitu. Terus juga dia anak orang kaya. Terus kenapa dia anak orang kaya? Ya karena bapak sama ibunya tuh kerja, terus suka ngebeliin dia macam-macam gitu. Dan aku juga sering dipinjemin. Sebenarnya sih dia jahat sih, nggak begitu jahat sih. Dia nggak pelit, dia suka minjemin sepeda. Dulu kan kalau misalkan yang punya sepeda tuh orang-orang yang kaya gitu, orang-orang berada gitu. Nah dia punya sepeda dan aku juga belajar sepeda itu tuh dari dia gitu. Makanya aku ngerasa kayak nggak usah diperpanjang masalah ini. Tapi si Fajar waktu itu nggak terima. Dia sama Bian bilang kalau misalkan nanti pas pulang main kita langsung ke rumah Arif gitu. Itu tuh bayangin deh, masih kelas 4 SD dia udah punya pemikiran kayak gitu. Sedangkan aku tuh gak mau ribet orangnya dulu tuh. Terus juga aku bakalan sembuh kok, ntar juga sembuh. Aku pakai air anget atau pakai nasi anget gitulah, diituin pakai kain, dikompres gitulah. Dulu tuh aku kayak gitu ngobatinnya. Tapi Fajar itu gak mau terima kalau misalkan temannya digituin kan. Akhirnya aku dibawa ke rumahnya si Arif. Tahu gak sih kalian, langsung ke bapaknya si Fajar itu langsung berani, "Pak, ada Arif gak?" gitu. Itu udah datang nih ke rumahnya si Arif. Arif itu lagi main di dalam sama adiknya. Terus si bapaknya keluar kan, maksudnya bapaknya itu lagi ngerokok di pinggir rumah. Terus juga ngomong, "Kenapa Jar? Ada Arif gak Pak? Kita lagi butuh, kita lagi perlu sama Arif gitu." "Ada tuh di dalam, masuk aja ke dalam" gitu. "Enggak lah, kita di luar aja Pak." "Terus lu mau nyuruh gua manggilin anak gua gitu?" Pokoknya si bapaknya kayak nggak terima kalau misalkan si kita ini datang untuk manggilin si Arif gitu. Kalau mau ya udah kesono aja gitu. Terus gue bilang ya udah deh, kita aja yang manggil gitu. Akhirnya udah tuh kan, udah sono gitu kan. Karena kita masih kecil waktu itu, ya kita diusir kayak gitu. Akhirnya kita panggil si Arifnya, terus si Fajar sama si Bian yang nyelesain. Dan aku waktu itu tuh tahu nggak, aku ngumpet. Jadi rumahnya si Arif itu tuh kayak tinggi, ada celah di bawah lantai rumahnya itu tuh. Dan aku tuh biasanya rumah orang-orang di sana itu tuh dulu tradisinya, bukan tradisi sih, kebanyakan rumah orang di sana itu rumah panggung. Jadi di bawah itu tuh biasanya di tempat buat naro kayu bakar atau enggak buat naro hewan-hewan peliharaan gitu. Nah aku tuh ngumpet di bawah, sedangkan Fajar sama Bian itu lagi ngobrol sama si Arif. Ditarik tahu si Arifnya, beneran ditarik. Terus bapaknya kan di samping, jadi nggak kelihatan dari depan. Terus ditarik, "Lu apain teman gua?" gitu kan. Si Bian langsung itu kan, "Siapa? Apaan sih lu, gak jelas banget lu," gitu kan. Marah-marah lah pokoknya. Terus kata si Arif, "Apaan? Siapa teman lu?" gitu kan. "Si Ade, lu apain mata dia," gitu kan. "Apaan sih? Gue juga nggak tahu lu ngomong apa," katanya gitu kan. "Kemarin lu apain dia? Sampai sekarang dia masih sakit tuh, matanya bengkak. Lu nggak tanggung jawab banget sih dari orang. Katanya temannya, tapi malah nyakitin orang," gitu kata. "Lu mah nggak bener-bener ya. Gue nggak terima kalau misalkan si Ade digituin," gitu kan, kata si Bian. Fajar bilang juga, "Gua aduin ya sama bapak sama ibu lu ya." "Aduin aja, orang bapak sama ibu gue juga percayanya sama gue kok," gitu. Ya itu salahnya, lu dididik untuk tidak bertanggung jawab gitu kan. Akhirnya berantem mulu tuh, sampai ditarik-tarik tuh bajunya si Arif, ditarik sama si Bian. "Sini lu ikut sama gue," gitu kan. Ditarik lehernya. "No, si Ade no, lihat no," gitu kan. Didorong si Arifnya. Terus si Arifnya nanya, "Lu kenapa Dek?" "Masih aja lu nanya ya, lu lihat tuh matanya tuh bengkak," kata si Bian gitu. "Iya, lu bisa-bisanya sih nyakitin orang tapi gak tahu gitu. Lu ngadu apa Dek?" "Enggak, gue gak ngadu." "Udah sekarang gue mau nanya nih, tanggung jawab lu kayak gimana?" kata si Fajar gitu kan. "Lu harus tanggung jawab, lu ngobatin matanya si Ade sampai sembuh. Gue gak mau tahu dia tuh merintih kesakitan. Dan dia takut ngungkapin kalau misalkan dia tuh disakiti sama lu.
sekarang gue nggak mau tahu, lo harus nyembuhin dia gitu kan. Apa kek lu kasih buat dia biar dia tuh bisa berobat atau bisa sembuh dari penyakitnya gitu kan. Terus tiba-tiba maknya datang dari pasar, bukan dari pasar sih, dari habis beli ikan gitu tempat tukang sayur. Terus ngelihat kita lagi gerombolan berempat, terus dia ngelihat anaknya dia tuh diintimidasi seolah-olah gitu kan. Apaan itu, kenapa itu, si Arif diapain itu gitu kata maknya kan. Terus Fajar langsung menoleh ke belakang, terus ngelihat ibunya udah emosi aja tuh ngelihat anaknya digituin kan, ditarik-tarik gitu. Terus kata si Fajar, tuh anak ibu tuh nyakitin teman saya si Ade. Nah apalagi si Ade gitu kan. Itu matanya dia bengkak karena dilempar batu sama si Arif gitu kan. Terus kata si ibunya, kok bisa-bisanya lo nuduh anak gue kayak gitu? Emang anak ibu kayak gitu? Emang bener Liv gitu kan, tanya tuh sama si Arif. Kok kamu gak cerita sama ibu, Rip? Lah orang aku gak sengaja. Kan waktu itu kita juga habis main, ya gak dek? Gua gak tahu kalau misalkan itu bakalan jadi sakit seperti itu. Waktu itu pas kena dia bilangnya gak apa-apa. Ya karena kan pas dia kena emang belum ada bekasnya. Pas nyampe di rumah langsung bengkak kayak gitu. Kalau misalkan kena bola matanya terus dia buta, kamu mau tanggung jawab? Kata si Fajar gitu kan. Berantem tuh. Udah gitu kan. Pulang kalian. Adek, emang sakit matanya? Iya bu sakit gitu kan. Coba lihat sini. Si ibunya langsung narik badan aku kan. Sini ibu obatin gitu kan. Bener ibu obatin, kata si Fajar gitu. Ya udah kita tungguin di sini. Kalau misalkan ibu obatin, kita tungguin di sini. Kita mau lihat tanggung jawab ibu. Keren banget si Fajar waktu itu. Terus ditungguin tuh bocah dua ini, si Bian sama Fajar itu bener-bener kayak ngeliatin tanggung jawab sebagai teman gitu kan. Terus akhirnya si Arif sama ibunya masuk ke dalam rumah bawa si Ade, bawa aku. Ujuk-ujuk tahu nggak kalian apa yang dilakuin sama dia? Jadi dalam rumah aku tuh bener-bener dimarah-marahin tahu sama si ibunya. Ngapain tuh teman kalian tuh datang ke sini? So menjadi jagoan di sini gitu kan. Kalau misalkan emang sakit ya udah kamu datang ke sini sendiri, ngapain kamu bawa-bawa teman kamu? Gitu kan. Terus kamu ngadu ya sama teman-teman kamu, terus kamu ngadu ya sama ibu kamu gitu kan. Nggak usah cari gara-gara dia sama anak saya gitu kan. Anak saya emang nggak mungkin ngelakuin kayak gitu. Kamunya aja yang nggak bisa jaga diri gitu kan. Makanya kalau jadi cowok tuh kayak gini-gini. Pokoknya aku diomel-omelin, terus kayak nggak usah ngadu-ngadu yang kayak enggak ya, omongan yang enggak ke orang gitu. Terus anak saya jadi jelek namanya gitu-gitu. Terus akhirnya kataku, ya udahlah ibu mau diobatin apa enggak nih mata saya gitu kan. Sini gitu kan, dikasih obat tetes mata, terus dikasih tisu sama apa gitu nggak tahu. Pokoknya dia diobatin kayak gitu. Udah sana pulang, digituin kan. Enggak minta maaf, enggak apa, emang diobatin karena emang dia bilang mau tanggung jawab kan. Akhirnya kamu benar udah diobatin dek. Udah kok udah dikasih obat tadi. Terus diapain lagi? Enggak, sebenarnya aku tuh dicubit tahu sama si ibunya, dia gemes sama aku. Terus pokoknya aku nggak bisa berani juga ngasih tahu ke si Fajar waktu itu kan, karena emang si ibunya itu tuh galak banget. Bapaknya juga apalagi. Bapaknya waktu itu udah ngelihat diem-diem aja, nggak ngomong nggak apa gitu kan. Terus gak lama kemudian tuh selama 1 minggu kurang lebih ya, ibu aku tuh dimusuhin sama ibunya si Arif. Terus diajak teman-teman yang lain buat ngemusuhin kita. Apalagi pada saat itu aku kan keluarga yang kurang mampu ya. Jadi apapun itu sama orang yang kaya tuh lebih percaya gitu kan. Jadi ibu aku tuh diintimidasi dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya ibu aku nanya ke aku kan, "Dek, kamu kenapa sama Arif? Berantem lagi sama Arif? Kenapa?" Ketika ditanya sama ibu kan, katanya kemarin matanya bukan karena si Arif gitu kan. Akhirnya aku cerita, iya ini mata aku tuh bukan karena tawon, tapi emang karena Arif dilempar batu, kata gitu. Tapi dia udah minta maaf kok. Kemarin juga dia juga udah tanggung jawab, udah ngobatin, kata gitu. Iya soalnya ibu disindir-sindir mulu sama ibunya Arif gitu. Pokoknya kalau misalkan apa-apa jangan berhubungan apa-apalah sama Arif. Kalau main juga sewajarnya aja. Kalau udah keterlaluan, kamu kabur aja atau enggak cari teman lain. Kamu kan punya temen Fajar yang baik gitu, Bian, Fajar gitu kan. Udah sama mereka aja main, jangan sama Arif gitu.
Karena kemarin itu kebetulan emang aku pulang bareng sama Arif. Nah Fajar itu tuh nggak tahu kenapa dia pulang duluan, dijemput sama orang tuanya gitu kataku. Jadi aku pulangnya sama si Arif. Nah si Arif itu ngedorong aku, terus juga ngelempar aku pakai batu gitu. Terus pernah juga sih ya, jadi tuh lumpur habis hujan kan, lumpur terus dilemparin ke aku terus kena mata aku, tapi aku bisa cuci gitu. Dia tuh iseng banget orangnya. Terus kalau misalkan minjemin sesuatu, aku harus ngasih dia sesuatu dulu gitu. Misalkan aku mau minjem sepeda nih, Arif boleh minjem sepeda nggak? Boleh, tapi lu harus ngajarin gua PR gitu, atau kerjaan PR gua dulu kayak gitu-gitu. Terus apa namanya, nanti gua kasih lu jajan, tapi lu harus bantuin gua dulu gitu. Jadi harus ada timbal balik gitu loh dari dianya gitu. Nah terus udah kan, masalah itu tuh udah kelar kan. Nah terus si Fajar ini tuh nggak ngebolehin aku atau nggak ngizinin aku temenan sama si Arif. Sedangkan pada saat itu aku lagi belajar sepeda nih. Aku lagi belajar sepeda. Dan waktu itu Fajar belum ada sepeda. Dia belum punya sepeda. Teman dia punya mainan yang ada juga lah mainannya dia. Cuman aku lagi pengen sepeda nih. Aku lagi pengen belajar sepeda kan. Nah si Arif itu tuh ngiming-ngimingin aku kayak ntar pulang sekolah main ke rumah aku ya, kita main sepeda gitu. Padahal ibu aku tuh udah larang aku untuk nggak boleh deket-deket banget sama si Arif gitu. Nah kedapetan lah gitu kan, aku lagi main sepeda tuh di rumahnya si Arif. Tahu nggak kalian apa yang terjadi? Jadi pas lagi main itu tuh, ibu aku lagi ngarit rumput buat sapi aku. Terus ngeliat aku lagi main di halamannya rumah si Arif. Tahu nggak kalian? Bawa celurit. Buat apa sih yang buat rumput, ngarit rumput? Pulang nggak kamu gitu, kata ibu aku. Aku inget banget sama ekspresinya ibu aku. Marah banget dia tuh. Pulang nggak kamu? Udah dibilangin pulang gitu kan. Taruh sepedanya. Nanti kalau misalkan sepedanya rusak, ibu lagi yang kena gitu kan. Kataku, iya kataku gitu. Terus Arifnya langsung keluar dari rumah. Kenapa dek? Aku pulangnya disuruh pulang sama ibu kataku. Lah aku pulang katanya mau belajar sepeda. Udah nggak apa-apa deh, aku pulang aja. Aku udah bisa kok kataku gitu kan. Udah deh nanti main lagi ya. Iya. Akhirnya aku pulang. Padahal mataku baru sembuh itu. Terus nyampe di rumah aku dibablas sama ibu aku sampai kayak udah berapa kali dibilangin kayak gitu-gitu. Diomeli sama ibu aku. Tapi ya udahlah, itu adalah salah satu kisah yang sangat menarik menurut aku, ketika aku punya teman yang luar biasa baik dan dia tuh melindungi aku banget sampai pada akhirnya aku juga ngebantuin dia. Jadi waktu itu setelah lamanya berkenalan sama si Fajar itu, suatu hari pas kenaikan kelas 5 itu aku sama Fajar kepisah kelasnya gitu. Jadi dulu tuh pas di kelas 5-nya kelasnya menjadi 2. Aku kepisah sama dia dan aku nangis banget waktu itu. Kenapa? Karena nggak tahu kenapa aku sedih aja ketika aku dipisahin sama dia gitu. Terus si Ali itu temannya si Fajar yang waktu kecil yang gede badannya. Ternyata dia satu kelas berdua. Aku cemburu karena dia lebih sering main sama si Ali kan. Walaupun pas istirahatnya dia juga main sama aku sih. Cuman aku nggak terima aja kalau misalkan dia tuh lebih dekat sama si Ali kan. Akhirnya aku tuh waktu itu ngirim surat ke Fajar. Tahu nggak sih kalian? Padahal dulu tuh masih kecil ya, masih zamannya suka cie-ciean segala macam. Tapi yang aku cie-ciein itu adalah sahabat aku sendiri, Fajar gitu. Aku tuh cemburu kalau misalkan Fajar deket sama si teman-temannya ini gitu kan. Aku kirim surat lah tuh kan. Pas udah kenaikan kelas ini ceritanya, aku kirim surat sama dia, Fajar maaf ya, aku jujur kalau misalkan aku cemburu kamu deket sama Ali gitu. Kamu nggak inget sama aku lagi, kamu jadi lupa sama aku, nggak mau main sama aku lagi. Terus istirahat kamu lebih sering main sama Ali, aku cemburu, aku nggak suka kamu kayak gitulah isi suratnya. Sampai akhirnya aku kirimin ke dia, aku kasih ke dia pas zaman istirahat, pas lagi istirahat nih ya. Aku langsung kasih ke dia, terus aku langsung kabur ke kelas aku. Terus si Fajar itu mungkin udah dapat surat itu, terus dia naruh di kantong. Ternyata pas dia naruh di kantong, surat itu jatuh dan ketemulah sama si Ali. Suratnya itu dibacalah sama si Ali di non kelas, dan aku denger suara si Ali itu tuh kayak, cie si Fajar ini gitu-gitu kan, diteriak-teriakin gitu, cie si Fajar ini gitu kan. Ternyata surat itu dari aku kan. Nah si Ali itu mikir surat itu tuh dari temen cewek atau apa gitu kan, cie-ciein lah sama si Ali, padahal surat itu dari aku. Terus tiba-tiba si Fajar nyamperin aku ke kelas. Dia langsung ngomong kayak, surat kamu tadi dibaca sama si Ali gitu. Suratnya mana? Kata, yang tadi kamu kasih di kantin. Terus ya aku habis dicie-ciein sama dia. Katanya itu surat dari cewek. Itu surat dari kamu. Terus kamu udah baca?
Belum, orang masih ada di si Ali. Kok ada di dia sih? Ambil nggak suratnya? Kataku gitu. Ya gimana orang dia masih di dia? Ya udah ambil sekarang, aku nggak mau tahu. Buruan ambil, kataku gitu. Iya iya, bentar-bentar. Dia langsung lari, terus nyari si Ali kan. Ternyata si surat itu tuh udah dibuang sama si Ali. Nggak tahu si Alinya juga lupa ngebuangnya di mana. Dan aku nangis banget waktu itu. Aku pengen surat itu dibaca sama si Fajar, tapi yang baca sama si Ali. Terus si Alinya nertawain apa. Pokoknya bikin si Fajarnya malu gitu kan. Terus Fajarnya juga nggak ngomong sih ke si Ali kalau yang ngirim surat itu aku gitu kan. Terus dia balik lagi kan, adek suratnya udah dibuang sama si Ali. Terus Alinya nggak tahu tadi dibuangnya di mana, udah dicari-cari katanya nggak ada. Terus aku marah banget kan sama si Fajar. Terus aku juga marah sih sama Ali, aku campur banget sama urusan orang. Terus aku bilang udah nggak usah dibahas lagi, aku nggak mau dengerin itu lagi, kataku gitu. Lagian kamu kan udah punya teman, sono main sama teman kamu, kataku gitu. Kenapa sih kamu marah mulu sama aku, kata dia gitu kan. Ya lagian udah punya teman, ngapain masih deket-deket sama teman yang lain? Lah kenapa emangnya, kan aku satu kelas sama mereka, kata dia gitu. Emang nggak boleh aku teman sama dia? Nggak boleh. Oh kamu cemburuan sih, kata dia gitu kan. Lagian juga kita kan temenan aja, bukan bukan kayak pacaran, kayak gitu. Ya aku nggak mau aja kalau misalnya kamu terlalu dekat sama dia, kata aku gitu kan. Ih aneh, orang aku temenan sama siapa aja ya dibolehin kok, masa kamu yang larang-larang, kata gitu kan. Ya udah kalau misalkan aku nanti dekat sama siapa-siapa jangan larang aku ya, kata gue gitu. Aku ancam dia juga kayak gitu. Terus dia bilang ya udah nggak apa-apa, kan juga temenan ya sama siapa aja boleh, kata si Fajar gitu. Akhirnya udah tuh kan, aku tantangin dia sampai 1 bulan aku diemin dia. Bukan diemin kayak gimana sih, cuman kayak kalau misalkan dia ngajak aku jalan, ngajak aku main, itu tuh aku cuekin. Aku bilang kayak nggak, aku lagi bete, aku lagi nggak mau main, aku pengen pulang aja, gitu-gitu. Pokoknya selama 1 bulan aku gituin dia, sampai pada akhirnya dia ngadu sama ibunya. Dia ngadu sama ibunya kalau misalkan aku tuh ngecuekin dia, terus bilang kalau misalkan aku tuh nggak mau temenan lagi sama dia, terus ngerayu apa, minta tolong sama ibunya untuk ngerayu. Jadi kayak, Bu tolong rayu Ade untuk main lagi ke rumah, gitu-gitulah. Nah jadi ibunya si Fajar itu datang ke rumah aku kayak pura-pura bertamu gitu, terus ngobrol sama ibu aku. Padahal aku lagi ada di dalam kamar tuh. Ini udah kurang lebih 1 bulan ya aku ngediamin si Fajar. Ya walaupun kalau misalkan ini sih nyapa, terus ngobrol. Cuman kalau dia lagi ngajak aku main, aku cuekin gitu. Terus si ibunya itu tuh minta tolong sama ibu aku untuk ngerayu aku buat main lagi ke rumah Fajar. Terus jangan cuekin Fajar, kayak gitu-gitu. Aku dengar di kamar, aku senyum-senyum aja. Akhirnya aku berhasil juga bikin dia itu apa namanya, ngerasa kehilangan gitu. Terus tuh kan kamu juga nggak bisa hidup tanpa pertemanan aku gitu kan. Aku mikir kayak gitu. Terus aku keluar dari kamar, terus ketemulah sama ibu Fajar. Ada ibu. Kenapa Bu? Kataku gitu kan. Enggak, ibu lagi main aja. Kenapa nggak main lagi ke rumah Fajar? Itu Fajar lagi di rumah tuh lagi main. Mainlah ke rumah Fajar gitu. Terus aku bilang lagi capek, ntar aja lah, kataku gitu. Lagi ada masalah ya sama Fajar ya, lagi berantem ya. Jangan berantem lah sama Fajar. Kalian kan dari dulu udah kenal baik, udah temenan baik gitu kan. Pokoknya ibunya Fajar itu baik banget sama aku. Sama ibu aku juga baik banget, walaupun dia orang kaya, tapi dia sangat menghargai dan menghormati keluarga orang lain gitu kan. Terus ngobrol panjang lebar, sehingga pada saat itu aku juga luluh lah dengan omongan ibunya. Terus gak lama kemudian aku bilang ya udah nanti malam deh aku main ke warung gitu. Nanti bilang aja sama Fajar nanti aku main ke sana gitu. Terus ibunya senang dong. Ya udah makasih ya. Nanti ditunggu gitu. Terus ya udah akhirnya kata ibu aku, tuh kalau temen tuh kayak gitu. Jadi dia ngerasa kalau misalkan kamu ngejauhin dia, terus ibunya juga baik, kamu temenan sama orang yang kayak gitu. Jangan temenan sama si Arif yang cuman bisanya nyakitin orang aja, tapi nggak terima kalau misalkan kita komplain gitu-gitu. Terus kataku iya. Lagian kamu ngapain sih berantem mulu sama Fajar? Perasaan dari dulu tuh kayak gitu mulu, ngambek-ngambek terus nanti main lagi, bercanda lagi gitu. Apaan sih, orang nggak ada apa-apa, biasa aja, kata gitu. Terus aku bilang ya udah ntar aku bakalan main kok sana bareng sama bapak, kata gitu. Ntar ke warungnya.
Ya udah deh, akhirnya dari situ tuh aku bilang kan sama dia kan, pas malamnya tuh ketemulah sama Fajar kan. Dia diem-diem nih, dia malu-malu deket sama aku karena emang udah lama banget sih kan kita kayak cuek-cuekan gitu. Terus tiba-tiba dia kan bawain kopi pesanan orang kan. Terus dia langsung duduk di samping aku. Terus dia nanya, kau dari tadi dek sama siapa kayak gitu? Sama bapak. Kenapa? Nggak apa-apa. Aku seneng aja kamu ada lagi di sini gitu. Kamu udah lama nggak main ke warung. Aku punya mainan baru tahu. Kamu mau lihat gak? Terus dia tuh ngeliatin permainan baru yang dia punya, namanya Gamebot. Gamebot apa ya? Yang mainan yang itu bukan handphone ya, yang mainan bunyinya tet 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 gitu kan. Permainan Gamebot itu. Dia bilang, kamu mau pinjam aja, bawa pulang nggak apa-apa, kata dia gitu. Dia itu ngebaik-baikin aku. Tuh coba tahu. Terus kataku, nggak aku main di sini aja. Emang boleh nggak apa-apa, main aja. Ntar ya aku mau bantuin ibu aku dulu, kata gitu. Terus dia keluar, dia turun dari kursi, terus dia langsung bantuin ibunya lagi bikinin apa gitu. Terus mainan Gamebot tadi itu dikasihin ke aku untuk dicobain main gitu. Seneng banget pokoknya punya teman kayak dia. Dan aku tuh sama dia tuh bener-bener kayak berantem baik lagi, berantem baikan lagi, tapi dia nggak pernah nyakitin aku. Dia nggak pernah yang kayak nyiksa tubuh aku, juga nggak pernah nyubit aku, nggak pernah ngedorong aku, nggak pernah. Paling cuman waktu itu pernah isengin aku, kayak ninggalin aku, terus ternyata dia tuh ngumpet di pohon gitu, terus aku ditinggalin sendiri. Itu pernah dia iseng kayak gitu, pernah. Tapi kalau yang nyakitin tubuh aku tuh nggak pernah, dia nggak pernah. Dia tuh selalu ngejaga gitu. Terus juga dia tahu kalau misalkan aku tuh nggak bisa ngelawan orang, makanya dia tuh selalu mikir kalau misalkan itu tuh nggak tanggung jawabnya dia untuk ngejagain aku gitu, kata dia. Makanya dulu tuh aku sempat ngomong kayak kita tuh sahabat selamanya, kataku gitu, sahabat best friend forever gitu. Terus di sampul bukunya dia tuh kadang suka dibikinin nama sahabat terbaik Ade gitu. Makanya dia tuh so sweet juga ternyata. Oke, terima kasih banyak kalian udah nonton video aku malam ini. Semoga ceritanya Fajar ini membuat kalian terhibur dan terinspirasi juga. Dan untuk saat ini aku belum bisa menemukan sahabat terbaik selain Fajar, karena menurut aku sahabat terbaik aku adalah Fajar. Dan semoga dia dengerin cerita aku. Aku sangat beruntung dan sangat berterima kasih sudah diberikan sahabat terbaik, yaitu Fajar. Aku selalu berdoa semoga dia selalu sukses, selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalkan pun dia akan menikah, mendapatkan jodoh yang terbaik, dan aku akan menjadi orang yang pertama datang ke hari pernikahannya dia. Makanya sampai sekarang aku menunggu informasi itu, dan sampai sekarang dia belum, sama seperti aku, belum nikah. Ya doain aja semoga nanti aku bisa datang hari pernikahannya dia.